Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dari biasa tetap semangat. Ya, sebelum itu ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Kan itu lagi makan absen. Nah, dalam absen ini kalau kalian disebut bukan kalian. Ya Bu. Oke, yang pertama Elsa. Baik Bu. Ya ada? Saya. Oh, Elsa tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Nggak tahu Bu. Aku diare. Diare, Elsa diare. Oke. Selanjutnya, nasi goreng. Oke. Selanjutnya, Aulia. Nasi goreng. Nasi padang. Oke. Kalian suka makan ikan? Iya. Ya, Bu. Oke, sebelum itu, siapa yang ikut hari ini? Saya. Dapat anak-anak. Oke, kita dengarkan. Belum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Boleh kita mulai, mungkin kita bisa lakukan ini terlebih dahulu. Oke, itu yang ada di dalam video ini ya. Betul. Oke, kita mulai. Ada kawan semua bertepuk tangan sekali lagi melakukan nyanyi menyesati waktu terakhir bertepuk tangan sekali lagi melakukan nyanyi Dua lagi bertepuk tangan sekali lagi melakukan Utama badanmu sambil berpegang sambil tertawa. kawan semua bertepuk tangan sekali lagi melakukan nyanyi nanti dalam bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan berdiri depan bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan bersama dulu sambil bergoyang sambil tertawa. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Mari satu lagi bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Silakan kembali dulu. Anak-anak, tadi masih sampai mudik. Oke, anak-anak, ayo tahu hari ini kita akan belajar apa? Anak-anak, fokus. Nah, dulu itu kita cukup fokus dulu. Oke, nah jika ingin melakukan ini seperti dahulu. Ini, kenapa kamu tidur ini? Oke, ngantuk. Kalau kamu tidur, silahkan pulang untuk tidur. Kamu pulang? Iya, boleh ikut pelajaran. Kamu tidak mau ikut pelajaran? Oke, anak-anak, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Tidak tahu, tidak tahu. Oke. Hari ini kita akan belajar aturan. Sebelum kita mulai materi, ibu dan anak-anak kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak menyiapkan satu kesepakatan kelasnya.
boleh deh kelas. Tidak boleh. Yang bermanfaat katakanlah. Coba tadi Bapak bikin satu-satu menuliskan aturannya. Kesepakatan kelas. Oke, yang pertama. Apa yang mau pertama? Oke, dulu silakan. Menggunakan barang sedikit. Ayo, bersih. Cepat masuk cepat waktu. Kamu menuliskannya di surat tulis. Selanjutnya, siapa yang mau anak-anak? Oke, Chris, silahkan. Bergantian anak-anak. Tidak boleh. Harus bermanfaat. Selanjutnya, saya oke, jelas. Kesepakatan. Iya, jelas. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah sepakat dengan aturan ini? Saya Oke, yang pertama, masa tepat waktu. Setuju? setuju. Apa konsekuensinya kalau tidak tepat waktu? Seluruh berdiri terus sesuai dengan kesepakatan waktunya. Oke, berarti sebanyak berdiri di depan pintu. Yeah. Yang kedua, minta izin saat keluar kelas. Setuju? Setuju. Selanjutnya, boleh minum di kelas. Boleh Itu boleh minum di kelas, tapi sebelum minum izin terlebih dahulu ya anak-anak. Izin. Kamu izin terlebih dahulu. Ini ibu boleh minum. Iya. Oke bu. Nah, baiklah kita akan masuk ke mata pelajaran hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Materinya aku patuh aturan. Nah ini juga sudah termasuk contoh aturan di kelas. Anak-anak, apa itu aturan? Ada yang tahu apa itu aturan? Oh, jangan berbicara di dalam kelas. Jangan kita mengganggu teman-teman. Dia belajar. Mata tertib. Ya, apa lagi? Kamu tahu apa itu aturan? Tahu. Oke, Nabila, kamu tahu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi dalam perkara. Ya, sudah benar anak-anak. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama-sama tertib, aman, dan harmonis. Aturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Oke. Sebelum itu, ada yang tahu tujuan pembelajaran? Apa jadinya? Jaga kawan, jaga kawan. Ya, data tambah. Konsekuensinya. Oke, anak-anak. Abdul, silakan berdiri di belakang. Nah, tujuan pembelajarannya akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu
mengerti aturan untuk berjalan ketertiban. Ya, untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melatih disiplin dan tanggung jawab, mencegah konflik, dan menjadikan warga yang baik. Batuk ini anak-anak. Tolong perhatikan jauh aturan. Aturan di rumah, ada yang tahu aturan di rumahnya bagaimana? Saya Bu, oke, teruskan. Aturan di rumah itu kalau bangun pagi harus beres dulu tempat tidur sebelum beraktivitas. Oke, terima kasih Nabila. Apa aturan di rumah itu? Ada Bu, apa sih namanya? Setelah makan harus membersihkan atau beres-beres Bu. Aturan di rumah itu.
berdapat di masyarakat. Ya, betul. Silakan. Bro, izin ke toilet. Oke, Ibu pada waktu 10 menit. Nah, anak-anak, batas waktu mengerjakannya itu 15 menit. Ini tadi kan saya itu Timur. Tapi kamu tidak lakukan kembali. Aku membantu. Kamu baru main, tidak bertugas. Dekat kemana? Oke, anak-anak, sudah. Ini tinggal 10 menit lagi. Sudah. Sudah, oke. Sudah. Nah, Ibu akan menunjuk kalian satu untuk membacakan hasil kerjanya. Oke, dimulai dari Inggris. Oke, Inggris silakan. Baik. Ada teman-temanmu. Tadi saya disuruh menuliskan aturan dan pendapat di masyarakat. Iya, apa saja itu? Yang pertama, tidak menggosip. Ya, kedua, ikut kerja bakti. Apa itu? Tidak tahu. Jadi kamu berbicara teguran atau melaporkannya ke RT. Teguran, iya. Yang kedua ke RT. Dua, ikut kerja bakti. Yang ketiga, itu tidak mengganggu orang lain saat ibadah. Ya, teman-teman, itu saja contoh aturan di masyarakat yang dibacakan oleh UPT. Berikan aplaus anak-anak. Oke, Terima kasih, Bu. selanjutnya, Nabila. Nabila dipersilakan. Ini ada saya, Bu. Oke, silakan diperhatikan. Aturan yang terdapat di rumah itu yang terus beres-beres dulu. Oke, sholat waktu untuk di sekolahnya itu gunakan seragam rapi dengan tidak mengganggu. Itu sudah benar anak-anak. Iya, aturan di sekolah. Oke, lanjut. Sekolah juga teman-teman. Oke, anak-anak, itu tadi adalah anak-anak hari ini kita belajar dengan aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, ada yang mau apa kesimpulan pelajaran hari ini? Ibu, oke, silakan presiden juga. Saya, oke. Yang kita pelajari hari ini itu peraturan. Yang peraturan yang ada di rumah, Ibu. Membersihkan rumah, membantu Ibu. Gimana untuk manfaatnya itu? Kita hidup dari teratur dan tertib. Kita peraturan sekolah itu harus menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan bersih. Terus menghormati orang tua yang berperaturan. Menghormati guru dan teman-teman guru. Ada lagi anak-anak, Indri, kamu tahu? Kamu bisa Indri? Apa? Aturan di mana? Teruskan saja. Kalau tidak tempat tidur, Ya. bangun pagi, Ya. mandi, Nah, itu. berpamitan ketika ingin keluar. Oke, anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Nah, itu saja adalah manfaat atau aturan yang harus kita taati untuk mendapat kehidupan yang lebih aman, tenang, dan tertib. Sebelum kita pulang, mungkin sebaiknya sebelum kita istirahat, mungkin ada yang bisa membacakan doa. Ya, Bu. Oke. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
guys, minggu hari ini. Tadi itu saya mengamati adanya potensi perbaikan dalam antisipasi pada kelas yang mengganggu. Mungkin akan membantu jika kita mendiskusikan strategi untuk menjaga komunikasi selama transisi kegiatan ibu. Dan tadi sudah cukup bagus terkait pendataan dalam kelas. Jadi dalam kelas itu dipikirkan sebaik-baik agar siswa itu nyaman saat belajar. Kemudian juga ada tadi penegasan terhadap siswa-siswa yang membuat siswa yang lain tidak nyaman untuk belajar.